Hello everyone. Kenalin nama aku Atskia and I am one of the English tutors at Studenasia. Hari ini kita mau bahas tentang IELTS Listening Section 3. This is the fokus pembahasan buat hari ini. Jadi kita bakal fokus dulu mengenai formatnya di Listening Section 3 itu seperti apa, strateginya kayak gimana, and later kita akan coba practice and understanding gimana sih cara untuk ngikutin academic conversation yang ada di dalam listening section 3. And let's go to the first topic about the format. So, untuk listening section 2 will always be a conversation between two or maybe three people, but most of the time it'll be two people in academic context. Jadi akan selalu ngebahas topik tertentu. Misalnya, they are discussing their group project atau student and a tutor discussing certain academic problem or issues gitu. Jadi akan selalu ngebahas suatu topik yang mungkin kita nggak familiar gitu. Dan untuk tipe-tipe soalnya, yang pertama, we might get multiple choices. Basically just A, B, C, and you just have to choose one of those three options. Atau mungkin you have to fill in the blank. Jadi mirip sama multiple choices, tapi at the same time mirip juga sama fill in the blank. Jadi kita harus ngisi nomor 26 ini jawabannya apa ya? Tapi based on the options that we have in here. And same with matching information, di mana kita juga cari option mana yang sesuai dengan informasi yang ada di dalam audionya. Jadi untuk si listening section 3 kita nggak ada fill in the blank biasanya. So it's just full of multiple choices. Number of questions masih sama ya. Kita masih sama-sama di 10 soal karena all of the listening sections mereka semua equally have 10 questions for each of them. And let's go to the challenges. As we know, listening, not only for the second section, tapi all of the sections, the audio will always be played once only. Jadi kita nggak bisa muter lagi atau kita pause and then kita continue lagi. Jadi the moment kita pencet play, dia akan langsung mulai. And you have to be ready. And then ya namanya juga soal ya. So mereka pasti akan memberikan distractors yang berusaha untuk mengecoh kita sebagai yang ngejawab soal. Jadi jangan sampai kita jadi salah satu orang yang ke distract dan menjawab answers yang misleading. And last one, kita di sini in listening test, kita bukan cuma ngebahas kayak, oh ada kata I like apple, berarti aku harus dengar kata-kata I like apple persis gitu enggak. Jadi it will be paraphrased. Misalnya dari I like apple jadi I enjoy eating apple. Itu kan sama aja ya artinya ya. But it will be paraphrased. And the strategies, pertama you should always read the question first. Jadi the moment kalian dapat soalnya dan audionya mulai, biasanya dikasih kok waktu untuk baca soalnya dulu. So ketika emang you are given that time, that opportunity, silakan langsung dipakai, silakan dibaca dulu. Kita expect untuk mendengarkan apa dan juga tipe soalnya seperti apa, jangan sampai kita salah jawab. And then fokus on the keywords. Ini nanti kita coba practice ketika ada listening practice-nya ya. Kita coba lihat maksudnya fokus on keywords ini kayak gimana sih. And last one, we can write keywords if we are unsure. For example, like ketika ngedengerin kamu ragu, oh aku tadi takutnya lupa nih aku dengerin apa gitu. Nah itu tulis aja daripada ragu-ragu kayak oh nanti ke depannya aku ingat lagi atau enggak ya orang ini ngomong apa gitu. Jadi instead of being ragu, mendingan apa yang didengar itu ditulis. Karena kalau misalnya di IELTS kita tuh boleh kok buat nulis. Jadi selama listening, reading, dan juga writing kita dikasih kertas. Nah, kertas itu juga boleh dipakai selama listening. So you can use that paper to write down apa yang didengar dan keywords yang didapetin tuh apa. Instead of cuman ngerasa, oh harusnya sih aku ingat dia ngomong apa. No, mendingan ditulis aja.
Dan ini contoh soal untuk di listening section 3 ya. Misalnya ada opini dari orang A, dia bilang I think the project was very successful. Terus yang B bilang I'm not entirely convinced. Oh, berarti mereka punya opini yang berbeda gitu. Dia nggak, dan kita pas waktu nyari di option nggak ada kata-kata yang kayak bilang he is not entirely convinced. Nggak ada yang persis kayak gitu kan. So kita emang harus memahami maksud dari I'm not entirely convinced itu apa. Berarti kan dia nggak setuju dengan si A. That's why jawabannya adalah he disagrees. Nah, gitu. Itu contohnya. So, after we understand the format and also the strategies, now let's move on to the practice. Oke, jadi silahkan dicoba kerjakan praktis yang ada di deskripsi video. Udah lengkap untuk audionya dan juga untuk soalnya. Nanti setelah kerjain bisa balik lagi ke video ini. Jadi selama kerjain boleh di pause dulu aja. Terus nanti you can continue untuk kita bahas. Okay, so how was the questions? Is it hard? Hopefully it's not ya. Jadi tadi kita udah dengerin tentang Adam dan Michelle untuk projectnya mereka. And untuk soal nomor 21 sampai 24 kita punya tipe multiple choices di mana kita harus cuman pilih satu aja out of three options. And let's discuss from the first one, shall we? Okay, so first question, why do the students think the lucky eruption of 1783 is so important? Nah, jadi ketika kita dapat soal multiple choices, terutama di conversation, kita harus lihat subjek yang ditanya tuh siapa. Who is the subject? Apakah only one person, kayak apakah cuman Adamnya, apakah cuma Michelle-nya, atau dua-duanya. Dan ketika kita emang dikasih soal yang kayak, oh kita harus eh ngecek opini dari keduanya, kayak di soal nomor 21 ini, so we have to make sure di dalam conversation, Adam sama Michelle itu opininya sama gitu. Jangan sampai kita ke-trap sama jawaban-jawaban yang kayak, oh si Adam sure, tapi si Michelle-nya enggak gitu. Jadi we have to make sure kalau misalnya dia nggak ngomongin satu orang, berarti dua-duanya itu harus ada di satu pemikiran yang sama, punya satu opini yang sama ya. So, what is the reason why this is important? Nah, kita bisa lihat dari momen ketika Michelle bilang, what I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events, as well as having massive uh, social and economic consequences. Terus Adam bilang apa? I know. That should be the main focus of our presentation. Nah, berarti Michelle bilang apa? Terus Adam juga setuju sama opini Michelle. So, we can say that opini yang ini itu adalah our answer. Apa opininya terkait dengan bagaimana this eruption itu bisa impact ke masyarakat. And it has a huge impact ya. Therefore, the option will be C. Nah, next number 22, subjeknya siapa? Lagi-lagi ya, we have to focus on the subject. Adam. Ya udah, berarti kita ketika ngedengerin conversation berikutnya, we just have to focus on Adam's opinion. So when we focus on Adam, dan kita cari di mana momen Adam itu kaget. Nah, terus di sini Adam bilang apa? I was surprised. Oke, surprised why? Gitu. There were so many weather stations established by that time. Jadi, dia kaget banyak weather stations yang dibangun saat itu. Berarti mana yang sesuai? Yang option A.
Karena oh weather station atau places yaitu established atau sinonim dari produced. And number 23, according to Michelle. Subjek kita siapa? Subjek kita Michelle. So we just have to focus on Michelle and ditanya tentang contemporary sources. Maksud contemporary sources itu apa? Jadi sources yang didapatkan di masa itu gitu. Jadi bukan recent sources, tapi justru kebalikan dari recent sources. Nah, apa sources dari masa itu ketika ada lucky eruption ini? Nah, habis itu kita only focusing on Michelle, right? Nah, di sini Michelle mentioning reports from the period. Oh, berarti report pada saat itu. Nah, it match kan? And emang reportnya apa? Blame the haze for an increase in headaches, respiratory issues, and asthma attacks. So, ya udah, kita bisa conclude bahwa setelah adanya si lucky eruption, haze-nya ini berdasarkan dari report di masa itu, bikin orang-orang pada kena sakit. And which one? Yang correct option? Yang B. That's it. Very simple, right? And next, 24. Adam corrects Michelle. Nah, berarti kita harus cari momen di mana Adam itu ngerasa Michelle salah. Jadi ada opini yang Michelle bilang gini loh, tapi Adam tuh ngelak. Nah, di situ kita nemuin bahwa Michelle bilang Benjamin Franklin adalah the one yang realize that ini apa? Berarti realize that the haze was caused by volcanic eruption. Jadi Michelle bilang Benjamin Franklin loh yang tahu tentang hal itu. Nah, terus Adam jawab apa? He often credited with that. But, nah, berarti kan contrasting dong dari apa yang Michelle bilang. Kayak Adam ngomong kalau oh iya sih si Benjamin Franklin orang-orang nganggep dia yang tahu, tapi ternyata a French naturalist tuh udah tahu duluan before him. Nah, berarti kita focusing on orang-orang kan. Kalau option A udah nggak mungkin karena ngebahas tentang conclusion. Yang option B supported the opinions. Nah, Kak, di sini yang salah itu yang mau dikoreksi adalah orangnya. Ya udah, berarti yang match adalah option B, di mana dia mengkoreksi orang pertama yang identify the reason for the haze and Michelle mentioned it was Benjamin, but then Adam corrected that it was actually a French naturalist. Gitu. Nah, after this questions, kita punya lagi soal yang lain. Nah, kemudian 25 sampai 26 kita dapat soal multiple choices tapi you have to choose two out of five options ya. Ketika ada five options like this, kita harus hati-hati banget karena most of the time semua options itu bakal di-mention. And balik lagi, kayak pas waktu aku bahas di awal tadi, challengesnya adalah distractors. Jadi jangan sampai kita kejebak di distractors. Benar-benar dibaca soalnya, benar-benar dipahami audionya. Kita coba bahas. So from the 25 to 26, soalnya apa? Issues following the lucky eruption surprise the students. Berarti kita cuma fokus ke isu-isu yang bikin kaget mereka berdua. Balik lagi ya, subjeknya itu mereka berdua. Jadi bukan cuman kayak, oh Michelle kaget nih. Itu deh jawabannya gitu. Tapi padahal Adam belum tentu kaget juga gitu. Jadi kita coba fokus on the conversation. Pertama Michelle bilang uh, regarding the immediate impact, right? And then apa impact pertama? So many people died. Oke, Michelle surprised by how many people died. Kayak, oh banyak banget yang meninggal gitu. Tapi, apakah Adam juga sama? Ternyata enggak. You would expect that. Jadi Adam is not surprised. Otomatis, kalau ada option yang bilang kalau misalnya banyak orang yang meninggal itu adalah sesuatu yang surprising for the students, itu akan langsung kita eliminate. Karena Adam nggak menganggap hal yang sama.
Nah, itu align with option C ya. Jadi option C bisa kita eliminate. And then we are moving on. And the fact that volcanic ash drifted so swiftly. Nah, jadi selain Adam itu udah expect bahwa orang-orang banyak yang meninggal, dia juga udah expect kalau volcanic ash-nya itu spread sangat cepat gitu. Nah, it match with options yang di the speed at which the volcanic ash cloud spread. Jadi Adam udah nggak kaget lagi kalau misalnya si volcanic ash-nya ini tuh cepet banget nyebarnya. And then justru yang bikin kaget apa? The fact that the effects would go on for so long. Nah, jadi Adam bilang bahwa dia justru kaget sama efek yang lama banget nih, efek dari si eruptionnya ini gitu. Ya, kita bisa save itu untuk option yang long lasting. Yang B, kita keep dulu. Kan kita belum tahu ya, Michelle setuju atau enggak. Terus, nextnya Adam bilang apa lagi? Strange weather events were being reported as far as North America and North Africa. Jadi, bahkan efeknya itu sampai ke North America and Africa. Jadi bisa sampai kemana-mana. Therefore, it match with option yang A. Nah, itu kan tadi kita keep dulu karena kita mau lihat opini dari Michelle tuh aligns gak ya sama Adam. Nah, Michelle jawab apa? No, I found all that hard to believe too. Too. Dia setuju sama Adam. Therefore, yang udah kita tandain tadi bisa jadi our answer. Gitu. That's why jawabannya adalah A and B. Karena all of the students itu punya opini yang sama. Nah, after that, kita punya tipe soal yang beda lagi ya. Yes, jadi setelah yang tadi multiple choices, sekarang kita harus matching the comments and the countries. Menurut aku, strateginya adalah jangan langsung dikerjain the moment kalian dengar audionya, karena it will take time. Kenapa? Komen-komen ini tuh kan sangat panjang. Kayak A, B, C, D, E, F. Kalau kita kerjain sembari ngedengerin, itu takutnya audionya udah sampai ke Egypt, kamu masih di Iceland. Masih mikir option jawaban Iceland apa ya gitu. Jadi, what should you do instead? So you just have to focus on writing the keywords. Kayak ketika mereka bahas tentang Iceland, keyword apa yang bisa didengar? Tulis aja. And then Egypt apa? Tulis. UK apa? Tulis. USA apa? Tulis. Nanti ketika dikasih waktu lagi untuk membaca kembali jawabannya, silahkan baru di match apa yang kita tulis tadi from the Iceland to USA dengan comments-comments yang ada di A to F. Gitu. Nah, kita coba ya Iceland. Nah, Adam kan bilang starting with the Iceland where the impact on farming was devastating. Kenapa? There was the effect on livestock as they grazed in fields. They were poisoned. Jadi, livestock itu adalah hewan-hewan ternak. Nah, jadi hewan ternak yang biasanya makan rumput, mereka tuh poisoned karena rumput-rumputnya kan tadi ya contaminated ya sama volcanic eruptionnya gitu. Kayak jadi intinya apa di Iceland? Hewan ternak pada kena racun. Oke, jadi ketika ngedengerin tulis aja intinya. Hewan ternak kena racun. Or you can write in English juga nggak apa-apa. And number 28 regarding the Egypt, ketika mereka bahas Egypt, dia bilang ada famine. Berarti banyak kelaparan. Di mana kelaparan ini bikin orang meninggal. Dan lebih banyak ya daripada country-country lain. Ya udah, berarti kita bisa conclude bahwa di Egypt itu kelaparan yang bikin orang meninggal paling banyak gitu. And then in the UK, mortality rate-nya went up a lot karena
respiratory illness. Tapi dia bukan yang kayak the highest ya. Dia cuma bilang kalau misalnya tingkat kematiannya tuh meningkat gitu. Especially untuk orang-orang yang under the age of 25. Oke, itu intinya. Jadi di UK orang meninggal di bawah umur 25 tahun itu meningkat tinggi gitu. Terus terakhir USA, what happened to the USA? There was ice floating down the Mississippi. Jadi kayak karena tiba-tiba ice-nya banyak di Mississippi gitu. And it was very surprising. Okay. Nah, berarti kita bisa langsung refer back to the comments ketika kita udah dapetin kata kuncinya. Pertama, tadi Iceland kita ngomongin tentang apa? Hewan ternak pada meninggal kan? Hewan ternak meninggal. Nah, option B itu kan ngebahas agriculture. Kayak, mirip ya, tapi this is not the answer. Kenapa? Karena predictable. Sementara this have to be unpredictable instead of predictable ya. So, udah pasti jawabannya bukan B. Dan kalau misalnya udah pasti bukan B di nomor 27, 27 ini B ini most likely bukan jawaban di nomor-nomor lain juga gitu. Jadi kalau dia udah ngecoh di satu soal, biasanya dia nggak akan ngecoh di soal lain most of the time. So, one lagi, it actually match with option D. Kenapa? Karena kan tadi ya, karena rumputnya pada beracun, hewan-hewan ternak pada mati. And jawabannya yang D. Egypt ngebahas tentang kelaparan dan orang-orang meninggal dengan rate yang paling tinggi. Dimana yang bahas tentang meninggal-meninggal? Severe loss of life. Berarti orang yang meninggalnya itu banyak banget. So it match with option A. And then UK tadi ngebahas tentang orang-orang umur di bawah 25 tahun yang meninggal itu sangat banyak. So it match with option C. Karena kan young people sama aja dong, sama under the age of 25. And last one, USA, what happened to USA? Cuacanya ya. Apalagi tadi ngebahas tentang ice. Berarti similar dong dengan winter. Jadi winternya malah harsh. So, it match with options F. That's it. So that's how you answer this type of questions. Okay. So that's the end of our discussion about the listening section 3. Jadi intinya emang di listening section 3 kita akan selalu dengerin conversation, nggak mungkin enggak. Jadi ketika udah mulai, oke, this is listening section 3, telinga kita udah siap nih to listen to conversation related to academic topic. Dan strategi-strateginya tadi juga udah kita bahas ya. So if you have any comments or any questions, you can drop them down the comments below. And don't forget to like and subscribe. See you later. Dah. Thank you, everyone.